Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Jadi Budak Cinta. Maaf ya, ini masih kontrak. Sebenarnya sih Mas udah ada rencana beli rumah. Udah ada yang Mas pertimbangkan juga. Nggak jauh dari sini kok, rumahnya nggak terlalu besar tapi nyaman. Kapan? Kapan Mas ajak kamu ke sana ya sayang? Angga berbalik menghadap Aditya tapi tetap membiarkan rubuhnya dalam dekapan suaminya. Jadi Mas udah mau beli rumah di sini? Baru lihat aja sih, Mas juga mau ajak kamu buat lihat sendiri. Nantinya kamu suka apa enggak? Mas, gimana kalau kita pertimbangkan permintaan ibu kemarin Mas? Permintaan yang mana? Kemarin kan ibu minta kita buat pulang ke Jogja kalau Angga mau melahirkan. Memangnya kamu mau dek, tapi omongan ibu itu jangan terlalu dipikirkan. Permintaan ibu juga bukan suatu keharusan buat kamu. Mas nggak mau kamu terpaksa hanya karena permintaan ibu. Mas nggak masalah kok kalau tinggal di Jakarta selamanya. Kita cari rumah di sini aja, asalkan kamu nyaman. Sekali lagi, Angga merasakan betapa beruntungnya dia mendapatkan suami seperti Aditya. Pria itu selalu saja mementingkan Angga. Perasaan Angga dan kenyamanan Angga yang selalu dinomorsatukan. Bahkan Aditya rela meninggalkan kemewahan yang diterima di rumahnya demi tinggal bersama Angga di Jakarta. Tapi Mas, kalau di sana kan ada ibu dan yang lainnya. Angga mau kok tinggal sama ibu. Angga seneng karena akhirnya Angga punya ibu lagi. Angga nggak terpaksa kok Mas. Tapi semua keputusan ada di tangan Mas. Kalau emang Mas mau di sini, ya udah, Angga ikut keputusan Mas. Jadi kamu mau kalau Mas ajak tinggal di Jogja selamanya? Angga mau tinggal dimanapun asalkan sama Mas. Karena sekarang cuma Mas yang Angga punya. Jadi nggak ada masalah mau tinggal di mana aja. Angga tak mau egois, meski dari dulu Aditya hidup terpisah dengan ibunya, tapi Angga yakin. Kalau sebenarnya Aditya juga ingin selalu dekat dengan wanita yang sudah melahirkannya itu. Apalagi sekarang ibunya sudah berubah banyak. Angga semakin yakin kalau Aditya pasti ingin kembali ke tanah kelahirannya. Ya udah, kita selesaikan semua urusan kita di sini. Kerjaan Mas dan kuliah kamu. Setelah itu kita pulang ke Jogja ya. Angga bisa melihat binar bahagia di mata suaminya itu. Iya Mas, tapi mulai besok ajari Angga bahasa Jawa ya. Biar besok waktu di sana Angga udah bisa dikit-dikit. Kata Angga sambil menyatukan telunjuk dan ibu jarinya seperti ingin mencubit. Siap sayang, pokoknya mulai besok kamu Mas jadikan kamu Mbak Jawa. Angga tertawa lepas membayangkan dirinya bisa berbahasa Jawa yang medok seperti ibu mertuanya. Tapi gimana kerjaan Mas? Kamu takut Mas jadi pengangguran di Jogja ya? Bukan gitu Mas. Kamu tenang aja sayang, Mas bisa ajukan pindah tugas ke cabang Jogja. Kalau enggak ya Mas resign aja, kan Mas udah pegang salah satu pabrik milik Bapak di Jogja. Oh iya, Angga menepuk jidatnya sendiri. Kenapa sayang?
Anga lupa kalau Mas ini keturunan ningrat yang kaya raya. Cek ngejek Mas kamu ya, Ah, ampun Mas. Anga memekik tak tahan karena Aditya menggelitik pinggangnya. Zal, mana sampel batik untuk Pak Hanif, udah siap kan? Sudah beres Mbak, ini sampelnya sudah saya masukkan. Rizal menunjukkan kotak berwarna hitam berukuran sedang. Sebagai tempat untuk kain batik milik Hanif yang desainnya sudah disetujui beberapa hari yang lalu. Oke, ayo kita berangkat sekarang, ajak Ajeng pada Rizal dan Raka. Sayang, apa nggak sebaiknya aku sama Rizal aja yang ketemu sama Pak Hanif? Kenapa emangnya? Ingat ya Mas, yang atasan di sini itu aku, bukan kamu. Jadi yang harusnya nggak usah ikut itu kamu, sinis Ajeng. Bukan itu sayang, Mas cuma nggak mau kamu ketemu sama si Hanif genit itu. Mas nggak suka, Raka sampai geram mengatakannya. Terlihat jelas api kecemburuan di matanya. Genit, perasaan kamu aja kali, dia biasa aja tuh, asik diajak ngobrol. Jawaban Ajeng justru semakin membuat hati Raka panas. Dengan terangan Ajeng memuji pria lain di depannya. Mbak Ajeng, mungkin Mas Raka cemburu kalau Mbak Ajeng terlalu sekat dengan Pak Hanif. Sahut Rizal yang mengerti suasana hati atasannya itu. Ajeng menatap manik mata suaminya, mencari tahu tentang apa yang Rizal katakan tadi. Siapa yang cemburu? Aku nggak mungkin cemburu sama laki kayak Hanif itu. Beda level, gantengan juga aku daripada dia. Kilah Raka karena tak ingin malu jika rasa cemburunya itu diketahui oleh Ajeng. Jelas saat pertemuan pertama mereka dengan Hanif langsung membuat Raka tak suka. Kenapa juga Ajeng masih belum paham? Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Nggak ada masalah kan? Tapi sayang, Raka menahan tangan Ajeng. Apalagi, kesal Ajeng. Iya oke, Mas ngaku kalau Mas cemburu. Mas nggak suka kamu dekat sama Hanif. Kita ketemu sana dia sekarang tapi biar Mas yang bicara. Kamu cukup diam di samping Mas ya. Rasanya malu sekali mengakui perasaannya di depan Ajeng, apalagi ada Rizal di sana. Tapi mau bagaimana lagi, Raka memang tak mau melihat istrinya terlalu dekat dengan pria lain. Apalagi dengan Hanif. Sebagai sesama pria tentu saja Raka tahu kalau Hanif tertarik dengan istrinya. Dari tatapan mata Hanif yang selalu tertuju pada Ajeng dan cara bicara Hanif. Juga bagaimana Hanif terus mencari topik untuk memancing Ajeng bicara. Itu sudah cukup membuktikan jika Hanif menyukai istrinya dan Raka tidak suka itu. Kita lihat aja nanti, sahut Ajeng sambil mengedikkan bahunya. Dia menjawab dengan enteng pengakuan Raka tadi. Ayo Zal, Ajeng melenggang pergi. Baik, Mbak. Loh sayang, tunggu dong. Rizal menoleh pada bosnya dengan senyum mengejeknya. Tak disangka jika bos yang sebelumnya begitu tak menginginkan istrinya, kini jadi budak cinta seperti itu. Opo mesam koyongono, awas Yozal, koma. Kenapa senyum kayak gitu, awas ya Zal.
ancam Raka pada Rizal yang terlihat sedang mengejeknya. Ketiganya telah sampai di kantor milik Hanif. Jika sebelumnya mereka bertemu di sebuah restoran, kini Hanif meminta mereka untuk datang ke kantornya. "Selamat siang Pak Raka, Bu Ajeng," sambut Hanif dengan begitu ramah. Senyum di bibir Hanif juga begitu lebar untuk menyambut mereka, hingga membuat Raka menjadi risih. "Selamat siang Pak Hanif." Ajeng ingin mengulurkan tangannya untuk menerima uluran tangan Hanif. Tapi dengan begitu cepat Raka telah mendahului Ajeng. Sementara tangan Raka yang satunya lagi ia gunakan untuk meraih tangan Ajeng. Dan menggenggamnya dengan erat. "Monggo silahkan duduk," pinta Hanif pada tamunya. Dia mencoba bersikap biasa saja meski dia melihat apa yang Raka lakukan tadi. Ajeng pun sempat mendelik tajam pada suaminya itu, tapi Raka sama sekali tak peduli. Jadi seperti yang telah asisten saya sampaikan kemarin Pak. Kedatangan kami kemari ingin memberikan sampel batik pilihan Pak Hanif kemarin. Silahkan diperiksa dulu detailnya, barangkali ada yang masih kurang menurut Pak Hanif. Raka langsung mendahului Ajeng begitu istrinya itu ingin membuka mulutnya. Seperti yang Raka katakan tadi kalau Raka yang akan bicara pada Hanif. Dan melarang istrinya itu untuk bicara apapun di sana. Pokoknya Raka tak ingin memberikan ruang sedikit pun untuk pria lain mendekati istrinya. Rizal langsung membuka kotak yang dibawa tadi, memperlihatkan sampel yang telah dibuat sebagus mungkin untuk Hanif. "Silahkan Pak." Hanif mulai melihat dan menyentuh batik dengan kain yang begitu halus itu. Dia menang memesan batik dengan kualitas premium untuk karyawannya. Bagus, ini sudah sangat sesuai dengan apa yang Mbak Ajeng jelaskan kemarin. Tentu saja Pak Hanif. Kami memang mengusahakan yang terbaik untuk semua klien kami termasuk Pak Hanif. Lagi Raka mendahului Ajeng yang ingin bicara. Tindakan Raka itu tentu saja membuat Ajeng geram. Dengan kesal Ajeng mencubit paha Raka begitu keras. Namun Raka bisa mengendalikan dirinya, pria itu terlihat tak merasa kesakitan sama sekali. Padahal dia yakin kalau cubitan Ajeng membuat pahanya lebam. Dia justru menahan tangan Ajeng di pahanya. Sengaja memperlihatkan itu pada Hanif seolah-olah Ajeng sedang mengusap pahanya. Ajeng tak bisa lagi berkutik. Dia hanya bisa tersenyum kikuk di depan Hanif sambil menahan rasa malunya. Apalagi sepanjang mereka membicarakan bab pesanan Hanif pada pabrik milik Raka itu. Tangan Ajeng tak lepas dari genggaman Raka. "Kalau begitu kami pamit Pak Hanif. Terima kasih atas kepercayaan Pak Hanif pada pabrik kami. Saya mempercayakan semuanya karena memang hasil dari produksi Pak Raka memang berkualitas. Jadi saya yakin dan percaya begitu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Saya pasti akan menyelesaikan semua pesanan dengan tepat waktu. Kami permisi dulu." "Silahkan Pak Raka, Mbak Ajeng. Kami pamit Pak Hanif. Kalau ada apa langsung hubungi saya saja." Ajeng sengaja memberikan senyum mautnya pada Hanif. Dia memang sengaja ingin membuat api di dalam hati Raka semakin berkobar.
Baik Mbak Ajeng, saya sudah menyimpan nomor Mbak Ajeng. Lain kali saya akan langsung menghubungi Mbak Ajeng. Mata Hanif terlihat berbinar menyambut ucapan Ajeng itu. Tapi Pak Hanif nggak Kami permisi dulu Pak, Ajeng langsung memotong ucapan Raka lebih dulu. Dia tahu kalau suaminya itu pasti ingin melarang Hanif menghubunginya. Hati Mbak Ajeng. Ajeng hanya membalas Hanif dengan senyum tipisnya lalu menarik Raka agar keluar dari ruangan itu. Kamu apa? Apaan sih Yang? Kan Mas udah bilang Mas gak suka sama dia. Kenapa kamu malah suruh dia hubungi kamu langsung? Omel Raka setelah keluar dari ruangan Hanif. Lah, emangnya kenapa? Kamu suka apa gak suka aku juga gak peduli. Ingat ya Mas, kita mau cerai, jadi boleh dong aku cari cadangan dulu. Astagfirullah Yang, istighfar. Mulut kamu ini kayaknya perlu dikasih pelajaran deh. Ayo. Raka segera menarik tangan Ajeng untuk menuju mobilnya. Sementara Rizal masih di posisinya. Yang selalu menjadi penonton drama rumah tangga pasangan suami istri yang diambang perceraian itu. Cek sabar Zal, jadikan ini pelajaran saat menikah nanti, ujar Rizal seorang diri. Kalau aja nggak ada Rizal di sini, pasti udah aku makan bibir kamu, ancam Raka saat Rizal belum masuk ke dalam mobilnya. Coba aja kalau berani, aku bakalan teriak biar sem. Sayang sekali, Raka yang seperti ditantang oleh Ajeng. Langsung saja membekap mulut Ajeng dengan bibirnya. Dia tak takut sama sekali kalau saja Ajeng berteriak sekarang ini. Mana ada orang yang akan menghajarnya karena dia masih suami sah Ajeng. Ajeng terus meronta dan memukul dada Raka untuk lepas darinya. Gila kamu Mas, umpat Ajeng setelah Raka melepas pagutannya. Ajeng bahkan mengusap bibirnya berkali-kali yang basah akibat ulah Raka. Kenapa? Bukannya kamu yang nantang tadi? Raka menyeringai. Dia merasa puas karena bisa membungkam mulut Ajeng yang suka berucap sesukanya. Raka juga puas ketika melihat bibir Ajeng yang belepotan. Karena lipstiknya yang telah diacak-acak dengan bibirnya. Makanya jangan suka ngomong sembarangan. Sekali lagi kamu ngomong tentang perceraian, Mas Perko. Kamu. Sinting. Raka hanya mengedikkan bahunya saja. Dia tak peduli mau Ajeng mengatainya gila, stres dan sebagainya. Nyatanya memang begitu, dia hampir dibuat gila oleh istrinya, yang tiba-tiba saja memutuskan untuk bercerai. Astagfirullah Mbak, kenapa bibirnya? Rizal yang baru membuka pintu bagian depan begitu terkejut saat menoleh ke belakang. Mata Ajeng membola, dia tidak ingat kalau saat ini dia sedang memakai lipstik berwarna coral plum. Yang pastinya akan jelas terlihat ketika lipstiknya berantakan akibat ulah Raka tadi. Ajeng langsung mengambil kaca kecil yang selalu ada di dalam tasnya. Betapa malunya Ajeng saat ini. Rizal pasti tahu apa penyebab bibirnya seperti itu. Nggak usah sok polos Zal. Ayo masuk cepat jalankan mobilnya. Jangan bikin malu istriku. Raka memang terlihat sedang membela istrinya, tapi bibirnya yang menahan senyum membuat Ajeng kesal. Iya Mas maaf, habisnya aneh aja, tadi marahan kok, sekarang malah kokopan.
Zal, mau dipecat? Ancam Raka. Iya mas, maaf. Sini mas bantu. Raka meraih tisu untuk membersihkan lipstik di sekitar bibir Ajeng. Nggak perlu, tolak Ajeng dengan ketus sambil menampik tangan Raka. Mendapat sikap ketus dari istrinya seperti itu tak membuat Raka sakit hati. Dia justru semakin gencar menggoda istrinya. Dengan sengaja Raka mencubit pelan pinggang Ajeng. Jangan galak gitu dong sayang. Cek apaan sih? Yang Raka kembali mencolek pinggang istrinya. Mas. Apa sayang? Ajeng benar sudah geram dengan tingkah suaminya. Sekarang, Raka begitu banyak bicara dan sering sekali menggodanya. Ajeng tak tahu kemana perginya Raka yang dulu. Diam atau mas keluar sekarang? Mau ikut aku sama Rizal apa naik ojek sana? Iya sayang, mas diam deh. Raka memilih mengalah. Daripada harus turun dari mobilnya yang kini diakusisi oleh istrinya. Apalagi saat ini Ajeng entah sadar atau tidak telah membiarkan Raka duduk di sampingnya. Tidak menyetir lagi seperti kemarin atau duduk di depan bersama Rizal. Raka melirik istrinya yang kini hanya diam memandang keluar. Di saat diam seperti ini, Raka bisa melihat sorot mata Ajeng yang begitu sendu. Beribu penyesalan hanya bisa Raka rasakan saat ini. Dialah yang telah membunuh karakter Ajeng yang lembut dan penuh perhatian kepadanya. Dia sendiri yang membuat Ajeng menjadi dingin dan ketus seperti sekarang ini. Maafkan aku sayang, aku akan berusaha menyembuhkan lukamu. Meski bekasnya tidak akan pernah hilang. Tak terasa, mobil mereka sudah tiba di depan lobi kantor Raka. Tanpa menunggu Raka yang turun lebih dulu dan ingin membukakan pintu, Ajeng sudah turun lebih dulu. Zal, setelah ini ke ruanganku ya. Ada yang mau aku bahas. Iya mbak, saya parkir mobil dulu. Raka sebagai bawahan hanya bisa mengekor di belakang istrinya saat ini. Mas. Raka sangat hafal dengan suara itu. Ajeng yang tak begitu familiar dengan suara wanita itu tentu ikut berhenti. Dan menoleh ke tempat suara itu berasal. Ratna, ngapain kamu kesini? Ajeng menatap mereka berdua dengan malas. Dia memilih pergi dari sana. Lebih tepatnya dia ingin pergi untuk menyelamatkan hatinya lebih dulu. Silahkan selesaikan dulu masalah kalian. Sebaiknya jangan di sini juga karena nggak enak kalau sampai dilihat karyawanmu mas. Tunggu sayang, di sini aja temenin mas. Raka lebih dulu meriah tangan Ajeng. Menggenggam tangan istrinya itu dan tak ingin membiarkan Ajeng pergi. Masalah kalian gak ada hubungannya sama aku. Jadi buat apa aku di sini? Kamu istri mas, kamu harus temenin mas biar gak ada masalah lagi, tegas Raka. Mau apa kamu kesini Ratna? Bukannya aku sudah bilang kalau kita gak ada hubungan apa, apalagi? Koma. Raka beralih pada Ratna. Maaf Mbak Ajeng, kalau kedatanganku ke sini mengganggumu. Tapi aku ada sedikit perlu dengan Mas Raka. Ajeng tak menyahut omongan Ratna. Kita perlu bicara Mas. Bicaralah, pinta Raka dengan acuh.
Tapi, Ratna melirik Ajeng. Biarkan Ajeng di sini. Dia istriku. Dia berhak tahu apa yang kita bicarakan. Raka semakin erat menggenggam tangan Ajeng. Melihat tangan Raka yang menggenggam tangan istrinya itu. Juga melihat bagaimana Raka mempertahankan Ajeng di sisinya tentu saja membuat Ratna iri. Mas, aku kesini hanya ingin menagih janjimu mas. Wajah pucat Ratna mulai basah karena air mata. Janji. Ajeng yang sedari tadi membuang pandangannya ke samping. Kini memalingkan wajahnya untuk menatap suaminya. Dia ingin tahu kira janji apa yang diberikan suaminya pada Ratna. Kamu lupa mas, bukannya kamu pernah janji mau menemaniku sampai sembuh. Kamu janji bakalan ada buat aku sampai kapanpun. Tapi kenapa sekarang kamu ninggalin aku mas? Kamu lupa sama kebersamaan kita yang sudah belasan tahun? Cukup Ratna, aku dulu memang berjanji seperti itu. Tapi itu dulu sebelum aku merasakan cinta dari hati yang lain. Saat itu aku hanya berjanji karena aku sudah mengecewakanmu karena menikah dengan wanita lain. Tapi janjiku pada Ajeng lebih berarti. Aku berjanji di depan semua orang dan juga di depan Tuhan untuk bersamanya sampai mati. Aku minta maaf sama kamu karena gak bisa menepati janjiku padamu. Tolong mengertilah Ratna. Jahat kamu mas. Kalian benar jahat. Kamu yang katanya wanita dari keluarga terhormat. Kenapa harus menikah dengan laki yang sudah punya kekasih? Ajeng terperangah karena dia disalahkan dalam hal ini. Jangan pernah salahkan istriku Ratna, sentak Raka. Kenapa mas? Sekarang kamu begitu membelanya, bukannya kamu gak suka sama dia? Itu dulu, sekarang aku mencintainya dan sangat mencintainya asal kamu tahu. Bohong, Ratna sama sekali tak percaya dengan ucapan Raka. Cukup Ratna, sebaiknya kamu pergi, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Jadi jangan ganggu aku dan istriku. Raka menuntun Ajeng untuk meninggalkan Ratna. Oh ya satu lagi, mulai sekarang aku tidak bisa lagi membantu pengobatanmu Ratna. Aku minta maaf. Apa mas? Tapi mas, tunggu mas. Raka sudah tak menghiraukan Ratna yang saat ini dihadang oleh keamanan kantornya. Dia terus membawa istrinya yang sejak tadi diam itu masuk menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan Raka, Ajeng tak kunjung bicara. Wanita itu hanya diam tanpa suara, bibirnya terkunci, sorot matanya terlihat kosong. Namun mengkilap seperti kaca yang baru saja tersiram air. Hanya melihat reaksi Ajeng yang seperti itu saja sudah membuat Raka ketakutan. Dia tahu kalau apa yang terjadi tadi sungguh melukai hati Ajeng. Luka yang kemarin saja belum sembuh seutuhnya. Tapi hari ini Raka kembali menggoresnya di tempat yang sama. Sepertinya memang tak pantas bagi Raka untuk mendapatkan maaf dari Ajeng. Kalau setiap saat dia terus menorehkan luka di hati istrinya itu. Sayang, Raka mencakup wajah Ajeng dengan kedua tangannya. Suara Raka sudah bergetar menahan tangisnya. Ingin sekali rasanya dia meraung menyesali semua perbuatannya selama ini. Maafkan mas, kata maaf dari suaminya itu yang mampu mengeluarkan air mata Ajeng.
Bibirnya pun mulai bergetar karena tangisannya. Apa belum cukup, Mas? Bola mata Ajeng bergerak naik menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Apa masih belum cukup kamu menyakitiku selama ini? Raka menggeleng menjawab apa yang Ajeng tanyakan. Kenapa di saat aku ingin lepas darimu saja, kalian masih terus menyakitiku? Kenapa kamu nggak mau melepasku, Mas? Apa kamu mau membuatku terus tersiksa di dalam pernikahan ini? Apa kamu nggak rela kalau aku bahagia, Mas? Kamu ngomong apa, sayang? Tentu aku mau lihat kamu bahagia. Aku yang melukaimu, jadi aku yang akan mengobati lukamu. Ajeng menggeleng, dia melepaskan kedua tangan Raka yang telah basah dengan air matanya. Kamu nggak akan bisa, Mas. Aku bisa, sayang. Percayalah, aku mohon. Selamanya ucapan kamu itu nggak akan terbukti kalau masih ada Ratna di sekitar kita, Mas. Kemarin dia meminta kamu datang ke rumah sakit. Tadi dia datang untuk menagih janji. Besok apa lagi, Mas? Apa kamu mau menyiksa perasaanku terus-menerus seperti ini? Ajeng menatap Raka dengan putus asa. Terus apa yang harus Mas lakukan, sayang? Mas sudah berusaha membuktikan keseriusan Mas untuk rumah tangga kita. Mas sudah tidak lagi berhubungan dengan Ratna. Mas memang salah sejak awal, tapi Mas berusaha memperbaiki semuanya. Tapi kalau kamu terus menutup hati kamu saat aku mencoba untuk mengetuknya, Mas bingung harus gimana? Sekarang giliran Ajeng yang terdiam. Keputusannya memang sudah bulat untuk berpisah. Tapi dia masih mencintai pria yang menorehkan luka begitu dalam kepadanya. Ceraikan aku, Mas. Tatapan Raka berubah menjadi tajam. Dari yang semula penuh penyesalan dan keputusasaan. Nggak akan pernah. Apapun akan Mas lakukan asal jangan pernah meminta perpisahan, tegas Raka. Walau aku minta semua yang kamu miliki lagi, Mas, kantor, uang dan semuanya. Persetan dengan semua itu, aku rela miskin asal kita tetap bersama. Ajeng merinding mendengar ketegasan suaminya. Kalau gitu tinggalkan aku sendiri. Berikan aku ruang untuk melupakan semuanya. Biarkan aku jauh darimu dan wanita itu. Hatiku akan terus terluka kalau kamu dan dia ada di sekitarku. Raka tak percaya dengan permintaan istrinya itu. Menjauh, bukankah seharusnya mereka terus bersama? Untuk membangun lagi hubungan mereka yang sempat renggang, tapi kenapa Ajeng justru memintanya untuk pergi? Bukankah itu sama saja seperti meminta berpisah secara perlahan? Mendorongnya menjauh, kemudian pelan-pelan menghilangkan Raka dari hidupnya. Gimana, Mas? Apa kamu sanggup? Ajeng menatap manik mata Raka dengan begitu dalam. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tidak melihat Mas lagi di sekitar kamu? Aku nggak tahu. Apa kamu yakin? Apa ini yang bisa membuat kamu memaafkan Mas? Mungkin saja, Ajeng menunduk menyusut air matanya. Baiklah, Mas akan pergi. Kenapa saat Raka menyetujui permintaannya, Ajeng seolah tak rela? Kenapa dia menjadi goyah dengan keputusannya sendiri? Raka semakin mendekat pada Ajeng. Diusapnya kepala istrinya itu dengan lembut.
Ajeng istriku, perlu kamu tahu, Mas menuruti permintaan kamu untuk pergi. Bukan berarti Mas nggak cinta sama kamu. Bukan juga karena Mas mau kembali sama Ratna. Tapi semua ini Mas lakukan untuk kamu. Raka mengecup kening Ajeng dengan begitu dalam dan lama. Tak ada penolakan sedikit pun dari Ajeng. Dia merasakan hangatnya bibir Raka yang menempel pada dahinya. Ajeng juga merasakan tetesan air mata Raka yang menetes di wajahnya. Mas mencintaimu, Raden Ayu Ajeng Kamaratih Satya Dinta, istriku. Sekali lagi Raka mengusap air mata Ajeng yang sudah membasahi seluruh wajah Ajeng. Ajeng masih tetap membisu. Dia sedang mengalami pergolakan batin yang sangat kuat saat ini. Mas pergi, jaga diri baik-baik. Raka berbalik meninggalkan istrinya dengan langkah yang berat. Jujur dia berharap Ajeng akan menahan kepergiannya. Dengan memeluknya dari belakang dan memaafkan segala kesalahannya. Tapi sampai pintu ruangan itu kembali tertutup, Raka harus menelan kekecewaan karena Ajeng sama sekali tak menahannya. Raka benar pergi dari sana dengan diiringi tangis penyesalan. Sementara itu, di salam sana, Ajeng jatuh bersimpuh di atas lantai. Tangannya memukul dadanya yang terasa begitu sakit. Hiks. Tangisnya pecah dalam kesendirian. Ternyata saat Raka pergi menuruti keinginannya terasa jauh lebih sakit daripada melihat Raka di sekitarnya. Kenapa jadi begini? Kenapa sesakit ini rasanya? Ajeng sadar dengan sikapnya yang egois. Tapi dia bersikap seperti itu untuk melindungi hatinya sendiri. Kamu benar pergi Mas. Tapi Ajeng langsung terkesiap. Dia ingat akan sesuatu. Mas Raka pergi tanpa uang sedikit pun. Dompetnya, semua uang dan kartunya ada di aku. Terus dia gimana di luar sana? Ajeng segera berlari keluar, berharap Raka masih ada di sekitar sana. Ajeng tak mungkin membiarkan Raka pergi tanpa sepeser uang pun. Mbak Ajeng cari siapa? Mas Raka Zal, kamu lihat Mas Raka nggak? Ajeng begitu panik. Tadi sih lihat Mbak, Mas Raka katanya mau pergi. Pergi kemana Zal? Dia bilang apa sama kamu Zal? Mas Raka nggak bilang sih Mbak mau kemana. Dia cuma bilang titip Mbak Ajeng selama dia pergi gitu aja. Makanya saya mau tanya sama Mbak Ajeng, maksud Mas Raka itu apa? Hati Ajeng teriris mendengar pesan dari Raka untuk Rizal. Suaminya itu masih memikirkan dirinya. Nanti aku jelasin ya Zal. Sekarang aku pergi dulu. Ajeng segera berlari keluar mengejar Raka. Mana tahu Raka belum jauh dari sana. Pak tadi lihat Pak Raka pergi nggak? Tanya Ajeng pada bagian security. Oh Pak Raka ya Bu. Tadi Pak Raka pergi jalan kaki ke arah kanan Bu. Kenapa ya Bu? Nggak apa-apa Pak. Makasih ya, Mas Raka. Teriak Ajeng setelah keluar dari gerbang kantornya. Mas, di mana kamu Mas? Ajeng berteriak tanpa mempedulikan orang yang memandangnya dengan aneh. Mas. Tapi sayang, Raka sudah pergi entah kemana sampai Ajeng tak bisa menemukannya lagi saat ini.
Apa yang baru saja aku lakukan? Seketika Ajeng tersadar dengan apa yang ia lakukan. Kenapa dia mengejar Raka sambil berteriak memanggil namanya seperti kerang gila? Padahal Ajeng sendiri yang menginginkan Raka pergi meninggalkannya. Mungkin ini yang terbaik buat kita, Mas. Aku bukannya ragu dengan perasaanku sendiri, tapi aku ragu denganmu. Semoga dengan perpisahan kita ini, kamu bisa mendapat jawaban tentang perasaanmu yang sesungguhnya. Ajeng menghapus air matanya. Dia akan menjadikan waktu berpisah sementara dengan Raka ini untuk mengistirahatkan hatinya. Tapi yang Ajeng khawatirkan, Raka pergi tanpa membawa apapun. Pria itu terbiasa hidup mewah sejak kecil, pasti akan sangat kesulitan di luar sana. Hanya pakaian yang melekat pada tubuhnya juga ponsel saja yang pria itu bawa. Raka juga tak mungkin pulang ke rumah saudaranya. Karena yang Ajeng tahu, hubungan mereka tidak terlalu baik. Apa mungkin Mas Raka pulang dulu ke rumah kali ya? Mungkin saja Raka mengambil baju atau barangnya dulu di rumah Ajeng. Bersambung.